Pernahkah Anda mendengar tentang IoT? IoT singkatan dari Internet of Things. Ini adalah konsep sederhana keterhubungan antara benda fisik sehari-hari dengan internet. Bayangkan jika gelas minum Anda melalui koneksi internet bisa menjadi pintar. Itu inti dari IoT. Salah satu penerapan IoT yang paling kita kenal dan gunakan setiap hari adalah layanan GPS atau Global Positioning System. Lalu bagaimana IoT bekerja? Prinsipnya adalah akses jarak jauh. Jika kita sedang jauh dari rumah dan teringat lupa mematikan TV, kita cukup mengirimkan perintah dari ponsel kita. Perintah itu diterima oleh sistem IoT di rumah dan TV pun secara otomatis mati. Semuanya terhubung, semuanya terkendali. Di jalan raya, sistem kamera pintar atau CCTV dapat mendeteksi asap atau benturan mengenali itu sebagai kecelakaan. Sistem kemudian secara otomatis memanggil ambulan dan menggunakan data GPS untuk mengarahkan ambulan melalui jalur tercepat. Bahkan jam tangan pintar yang digunakan korban kecelakaan dapat mengukur kondisi vital tubuh, mengirimi pesan darurat pada sistem medis dan mengabari kerabat terdekat. Ini adalah kekuatan IoT, menghubungkan berbagai perangkat untuk menciptakan reaksi yang cepat dan terkoordinasi. Di Indonesia sendiri, teknologi ini sudah menjadi fondasi dalam pengembangan Smart City di lebih dari 20 kota. Inisiatif ini didukung oleh berbagai pihak termasuk startup lokal. Kedepannya, interaksi kita dengan lingkungan akan semakin terintegrasi. Kami memiliki perjalanan menarik untuk kalian. Pernahkah kalian berpikir bagaimana dunia akan terlihat tanpa internet? Bayangkan kehidupan tanpa pesan instan, belanja daring, peta digital, dan masih banyak lagi. Sudah percaya bahwa hanya beberapa dekade yang lalu, dari permukaan yang sederhana sebagai eksperimen militer, kini internet telah menjadi jaringan global yang menghubungkan kita semua. Mari kita jelajahi bersama sejarah menarik dari internet. Internet bermula sebagai proyek militer pada masa Perang Dingin pada tahun 1969. Advanced Research Project Agency Network dibangun untuk menjaga jalur komunikasi tetap aktif bahkan jika terjadi serangan nuklir. Ini merupakan jaringan komputer yang mampu berkomunikasi satu sama lain, meskipun sebagian jaringannya rusak. Konsep ini sangat revolusioner pada masa itu dan menjadi fondasi dari apa yang sekarang kita kenal sebagai internet. Beralih ke tahun 1989, tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web. Web ini bukanlah internet itu sendiri, melainkan sistem yang memungkinkan kita mengakses informasi di internet melalui halaman dan tautan. Web berfungsi layaknya perpustakaan digital bagi internet, yang memudahkan orang untuk membuat, mencari, dan menampilkan halaman web. Inovasi Berners-Lee menjadi titik balik besar, yang menjadikan internet lebih terkoneksi dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh dunia. Pada tahun 1993, muncul perangkat lunak bernama web browser yang membuat internet lebih mudah digunakan oleh siapapun. Browser pertama yang populer adalah Mosaic pada tahun 1993, diikuti oleh Netscape Navigator pada tahun 1994. Browser ini mengubah internet dari sistem yang hanya digunakan oleh ilmuwan dan akademisi menjadi alat yang dapat diakses oleh semua orang yang memiliki komputer. Selama tahun 1990-an, banyak perusahaan berdiri dengan model bisnis berbasis internet, dikenal sebagai .com, meskipun terjadi krisis besar pada sekitar tahun 2000. Periode ini membuka jalan bagi raksasa teknologi seperti Amazon dan juga Google untuk berkembang. Tahap berikutnya adalah era Web 2.0, ketika situs web menjadi lebih interaktif, sekitar tahun 2004 dan 2005. Muncul platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan juga YouTube yang mengubah cara kita berkomunikasi dan berbagi konten secara daring. Platform-platform ini memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dan berbagi pengalaman dengan orang lain di seluruh dunia. Dengan hadirnya smartphone pada sekitar tahun 2007, terutama peluncuran iPhone, internet menjadi portable. Kini kita dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi di ponsel. Hal ini mengubah cara kita menggunakan internet dan menjadikan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Saat ini kita telah memasuki era Internet of Things atau IoT yang mulai berkembang sekitar tahun 2010. Ini adalah masa di mana berbagai benda sehari-hari seperti alat rumah tangga, kendaraan, hingga perangkat elektronik dapat terhubung ke internet dan saling berkomunikasi.
di mana ini menjadikan dunia kita semakin cerdas dan terkoneksi. IoT atau Internet of Things sudah banyak diterapkan di berbagai bidang. Di bidang industri, IoT digunakan untuk memantau mesin dan proses produksi secara otomatis. Sensor-sensor pintar mendeteksi suhu, tekanan, dan getaran mesin secara real-time. Data yang dikirim ke sistem membantu menghemat energi, mencegah kerusakan lebih awal, dan meningkatkan efisiensi produksi. Dalam pertanian, IoT membantu petani memantau kondisi lahan dan tanaman. Sensor kelembapan tanah dan suhu udara mengirimkan data langsung ke smartphone, sehingga petani tahu kapan waktu terbaik untuk menyiram atau memupuk tanaman. Hasilnya, produksi meningkat dan penggunaan air menjadi lebih efisien. Di sektor kesehatan, perangkat IoT seperti smartwatch, gelang pintar, atau medis kabel bisa memantau detak jantung, tekanan darah, dan kadar oksigen dalam tubuh. Semua data ini tersimpan di cloud dan bisa langsung diakses oleh dokter untuk memberikan perawatan yang lebih cepat dan akurat. Lalu, dalam kehidupan sehari-hari, IoT hadir lewat smartphone. Kita bisa mengontrol lampu, AC, kamera, bahkan pintu rumah hanya dengan satu aplikasi di ponsel. Semuanya bekerja otomatis berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan penggunanya. Semua perangkat itu terhubung lewat jaringan internet, saling berbagi data, dan bekerja secara cerdas untuk membuat hidup kita lebih mudah, efisien, dan aman. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPT telah membawa perubahan besar dalam dunia industri. Kini hampir semua proses produksi dari perencanaan hingga distribusi melibatkan teknologi digital. Otomasi, kecerdasan buatan, robotika, hingga Internet of Things telah menjadikan industri semakin efisien dan canggih. Namun, di balik semua kemajuan itu, muncul berbagai tantangan baru yang tidak bisa kita abaikan. Tantangan yang pertama adalah kesiapan teknologi dan infrastruktur. Tidak semua industri memiliki fasilitas digital yang memadai. Masih banyak perusahaan yang menghadapi keterbatasan perangkat, koneksi internet yang belum stabil, hingga biaya investasi teknologi yang tinggi. Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, penerapan sistem otomatis dan digitalisasi industri bisa terhambat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan penyedia teknologi menjadi sangat penting. Dan tantangan kedua yaitu sumber daya manusia. Teknologi harus berkembang, tetapi kemampuan manusia seringkali tertinggal. Masih banyak pekerja yang belum siap beradaptasi dengan sistem berbasis digital atau belum terbiasa dengan analisis data dan pengoperasian mesin otomatis. Solusinya, industri perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Dengan peningkatan kompetensi, tenaga kerja dapat bertransformasi menjadi digital talent yang siap bersaing di era industri. Dan yang ketiga yaitu tantangan yang sering diabaikan adalah etika dan dampak sosial. Otomasi dan kecerdasan buatan memang dapat meningkatkan efisiensi, tapi juga bisa mengurangi lapangan pekerjaan manusia. Selain itu, penyalahgunaan data dan ketidakseimbangan kekuasaan teknologi dapat menimbulkan persoalan baru, seperti pelanggaran privasi dan tanggung jawab etika dalam penggunaan AI. Industri perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berlandaskan nilai kemanusiaan dan berkeadilan sosial, agar kemajuan tidak menciptakan ketimpangan. Dan tantangan selanjutnya adalah dampak lingkungan. Teknologi industri seringkali memerlukan energi yang besar dan menghasilkan limbah yang berpotensi dapat mencemari alam. Jika tidak dikelola dengan baik, kemajuan IPT justru bisa memperparah krisis lingkungan. Oleh karena itu, penerapan IPT perlu disertai dengan prinsip teknologi hijau dan produksi yang berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Pada akhirnya, tantangan dalam penggunaan IPT di bidang industri bukan alasan untuk mundur. Justru ini menjadi peluang untuk terus berinovasi dan memperkuat sinergi antara manusia dan teknologi. Dengan infrastruktur yang siap, SDM yang berkompeten, etika yang kuat, dan kepedulian lingkungan, dunia industri dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan. Halo semua, bayangkan sebuah dunia di mana setiap benda di sekitar kita, dari jam tangan, kulkas, sampai mobil, saling terhubung dan berkomunikasi secara otomatis. Itulah dunia Internet of Things atau disingkat IoT. Namun kali ini, kita nggak akan membahas cara kerjanya, tapi melihat ke arah yang lebih jauh.
bagaimana masa depan IoT, dan peluang karir apa yang bisa kita raih di dalamnya. Masa depan IoT akan menjadi masa di mana segala hal terkoneksi secara cerdas. Teknologi seperti artificial intelligence, machine learning, dan 5G akan membuat perangkat IoT semakin pintar, responsif, dan mandiri. Rumah bisa menyesuaikan suhu otomatis, pabrik bisa mendeteksi kerusakan mesin sebelum terjadi, dan sistem kota bisa mengatur lalu lintas secara real-time. IoT bukan lagi sekadar alat bantu, tapi sudah menjadi otak penggerak dunia digital modern. Dan dari perkembangan besar ini, lahirlah banyak peluang karir baru. Beberapa di antaranya adalah IoT engineer yang merancang sistem konektivitas antar perangkat, data analis dan data scientist yang menganalisis data sensor untuk mengambil keputusan, cyber security specialist yang melindungi perangkat dari ancaman digital, serta cloud and edge developer yang mengelola data di server hingga perangkat terdekat. Semua profesi ini saling terhubung dalam satu ekosistem besar bernama Internet of Things. Tapi tentu saja, untuk bisa terjun ke bidang ini, kita perlu membekali diri dengan skill yang relevan. Mulailah dari dasar seperti pemahaman sensor dan elektronik, belajar bahasa pemrograman seperti Python atau C++, memahami sistem jaringan, dan memanfaatkan platform cloud computing. Skill analisis data dan keamanan cyber juga jadi kunci utama di era digital saat ini. Kalau kamu masih bingung harus mulai dari mana, mulailah dari hal kecil. Buatlah proyek sederhana seperti sensor suhu yang terhubung ke cloud atau lampu otomatis yang bisa dikendalikan lewat smartphone. Proyek kecil seperti ini bisa menjadi langkah besar untuk membangun portofolio di dunia IoT. Permintaan akan tenaga ahli IoT terus meningkat dari tahun ke tahun. Industri, transportasi, kesehatan, hingga pertanian, semuanya mulai bergantung pada sistem otomatis yang saling terhubung. Dengan begitu banyak peluang, masa depan IoT bukan sekedar tren, tapi jalan karir yang menjanjikan. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap menjadi bagian dari masa depan ini? Karena dunia sudah bergerak menuju konektivitas tanpa batas, dan IoT adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan masa depan digital yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk terus belajar, berinovasi, dan jadi bagian dari perubahan teknologi yang luar biasa ini. Sampai jumpa di masa depan Internet of Things.